Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah materi KD 3.6, yaitu pernikahan dalam Islam. Yaitu kita akan membahas tentang bagaimana Islam menetapkan hukum munakahat atau hukum pernikahan dalam Islam. Di sini kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, pengantar, bahan materi, studi kasus, kemudian yang terakhir pengayaan materi. Ada 4 kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran ini, yaitu yang pertama KD dari KI1, yaitu meyakini kebenaran dan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Lalu KD dari KI2, yaitu menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Lalu KD dari KI3, yaitu menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Dan yang terakhir, KD dari KI4, yaitu menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Tujuan pembelajaran pada pelaksanaan KBM kali ini adalah yang pertama, mengetahui pengertian pernikahan dalam Islam. Yang kedua, mengetahui hikmah pernikahan dan tujuannya. Yang ketiga, mengetahui hukum, rukun, dan syarat nikah. Keempat, memahami siapa itu muhrim dan siapa yang berhak menjadi wali atau perwalian. Lalu yang kelima, memahami muhrim dan perwalian. Yang keenam, mengetahui hak dan kewajiban suami istri. Yang ketujuh, mengetahui hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan, yang menyebabkan ikatan pernikahan itu terputus. Kita langsung kepada penguatan materi. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian nikah. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, jadi karena kita tinggal di negara Indonesia, Undang-Undang Pernikahan, undang-undang yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hingga sekarang ini masih berlaku ya. Apa pengertian nikah menurut Undang-Undang Perkawinan? Yang pertama, dikatakan di sini pada pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itulah pengertian nikah berdasarkan atau menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di pasal 1. Lalu, apa itu pernikahan menurut Islam? Banyak sekali ulama yang berpendapat, terutama ulama-ulama fikih, yang menjelaskan tentang definisi atau pengertian nikah. Dari sini kita bisa membuat kesimpulan dari berbagai pengertian yang dijelaskan oleh para ulama. Kita dapat menyimpulkan bahwa menikah atau nikah menurut hukum Islam, pengertiannya adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk berkumpul dan hidup bersama dalam ikatan lahir batin sebagai suami istri dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membentuk rumah tangga atau keluarga yang ridhoi Allah sesuai ketentuan Islam. Jadi, pernikahan itu adalah bukan saja sekedar dipersatukannya seorang laki-laki dan perempuan saja. Melalui akad nikah itulah
ketika terjadi akad nikah, maka disitulah terjadi penyerahan calon mempelai perempuan kepada calon suaminya. Dari wali diserahkan kepada laki-laki itu untuk dijadikan seorang istri. Lalu mereka membentuk sebuah rumah tangga yang tujuannya untuk beribadah kepada Allah, beribadah bersama, lalu membentuk keluarga yang diridhoi Allah. Di dalamnya adalah mendidik anak-anak, lalu mengajarkan kepada keluarga itu tentang agama, sehingga tujuan pernikahan dalam Islam itu tercapai. Itulah kurang lebih pengertian nikah, baik menurut undang-undang perkawinan ataupun menurut ketentuan hukum Islam. Selanjutnya, apa tujuan nikah? Pertama, tujuan pernikahan dalam Islam adalah mendapatkan ketenangan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan menikah, seseorang akan mendapatkan ketenangan batinnya, hatinya, hidupnya, sesuai dengan yang telah Allah jelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21. Lalu berikutnya, menikah tujuannya adalah untuk mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang ketiga, untuk mendapatkan keturunan yang sah tentunya, karena hanya pernikahan yang bisa menghasilkan keturunan yang sah. Selain dengan pernikahan, maka ketika ada pasangan laki-laki dan perempuan mendapatkan keturunan tanpa melalui pernikahan yang sah, maka keturunannya itu tidak dikatakan keturunan yang sah. Cara mereka mendapatkan keturunan bukan cara yang dibenarkan oleh agama. Berikutnya, untuk menyambung silaturahim. Dengan terjadinya pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan, maka silaturahim akan terjalin antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan yang mungkin pada awalnya sama sekali tidak saling mengenal. Maka bertambahlah keluarga, bertambahlah saudara, sehingga ukhuwah Islamiyah semakin terjalin dengan baik. Dan yang terakhir adalah memperbaiki kualitas hidup. Dengan menikah, kualitas hidup seseorang akan menjadi baik. Itulah tujuan-tujuan pernikahan dalam Islam. Mungkin bisa ada lebih banyak lagi tujuan yang lain. Hanya ini mungkin yang bisa disampaikan pada materi ini. Lalu berikutnya, apa sih dalil yang menjadi landasan hukum tentang pernikahan? Sebenarnya banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang pernikahan. Tapi di sini kita hanya satu yang kita bahas, yaitu yang paling umum yang dikenal oleh seluruh umat Islam, yaitu Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan bagimu istri-istri dari jenismu agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi kaum yang berfikir. Di sini kita akan membahas tentang hukum pernikahan dalam Islam. Hukum pernikahan dalam Islam tidak seperti hukum yang lain. Ada 5 hukum pernikahan dalam Islam. Hukum pernikahan dalam Islam yang pertama adalah wajib. Seorang laki-laki itu wajib hukumnya menikah bagi dia apabila dia sudah mampu secara finansial, mampu juga lahir batin. Contohnya, apa mampu secara finansial? Secara ekonomi dia sudah mapan. Secara fisik dia sudah balik, sudah dewasa. Nah, jika dia tidak segera menikah, maka dia rentan sekali
terjerumus pada perzinahan karena mungkin dia memiliki pergaulan yang agak bebas, sehingga apabila dia tidak segera menikah, dia khawatirkan akan terjerumus kepada perbuatan zina. Maka laki-laki yang kondisinya seperti ini hukumnya wajib untuk segera menikah. Lalu yang kedua, pernikahan dihukumi sunnah oleh agama. Bagi siapa? Bagi seorang laki-laki yang sudah mampu, baik lahir, batin, atau secara ekonomi. Dia sudah mapan, mampu membiayai istrinya jika ia menikah. Lalu, secara fisik dia juga sudah memenuhi syarat, sudah baligh, sudah dewasa. Nah, akan tetapi jika dia tidak segera menikah, dia masih bisa menjaga diri. Pergaulannya itu masih terjaga dengan baik. Kesehariannya itu dia tidak selalu bergaul dengan hal-hal yang mendekati perbuatan zina. Orang ini bisa menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan zina. Maka kategori laki-laki seperti ini sunnah bagi dia untuk segera menikah. Artinya lebih baik segera menikah karena segala persyaratannya sudah terpenuhi. Lalu yang ketiga, haram. Seorang laki-laki haram menikah jika pernikahan itu bertujuan untuk menyakiti seorang wanita, bertujuan untuk menzolimi calon istrinya, atau bahkan menguasai harta calon istrinya, atau apapun. Jika pernikahan diniatkan dengan sesuatu yang tidak benar, maka pernikahan itu menjadi haram. Lalu yang keempat, pernikahan berhukum makruh bagi seorang laki-laki yang tidak sanggup menafkahi lahir dan batin, atau usianya belum cukup. Karena syarat laki-laki yang akan menikah yaitu mampu secara ekonomi untuk menafkahi lahir dan mampu secara fisik, yaitu sudah dewasa atau sudah baligh. Jika salah satu itu tidak terpenuhi, misalnya dia sudah mampu secara ekonomi, tapi dia juga sudah dewasa, tapi dia tidak memiliki ketertarikan atau kecenderungan terhadap lawan jenis, sehingga dikhawatirkan ketika menikah dia tidak bisa menafkahi secara batin istrinya, maka hukum menikah bagi dia makruh. Berikutnya adalah mubah. Mubah adalah orang yang berada di posisi tengah-tengah antara wajib atau haram. Maka orang yang seperti itu menikah hukumnya adalah mubah. Pada dasarnya mubah ini adalah hukum asli dari pernikahan. Sebelum ada sebab-sebab yang menjadikan dia wajib, sunnah, haram, ataupun makruh. Itulah 5 hukum pernikahan dalam Islam. Berikutnya, rukun dan syarat nikah. Ada 5 rukun nikah. Berikut syarat-syaratnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, rukun nikah adalah calon mempelai laki-laki atau calon pengantin laki-laki. Yang kedua, calon pengantin perempuan. Yang ketiga, ijab dan kabul atau sigot. Yang keempat, wali nikah. Dan yang kelima adalah 2 orang saksi. Nah, dari 5 rukun nikah ini ada syaratnya masing-masing. Pengantin laki-laki ada syaratnya, pengantin perempuan ada syaratnya, berikutnya juga ke bawah. Kita lihat satu persatu apa saja syarat pengantin laki-laki. Kita cek. Seorang laki-laki yang akan menikah atau calon pengantin laki-laki harus memenuhi syarat-syarat ini. Yang pertama, dia harus muslim, seorang muslim, Islam, karena hukum kita membicarakan hukum Islam. Yang kedua, baligh, dewasa, ditandai dengan sudah mengalami mimpi. Yang ketiga, tidak sedang beristri 4. Jika istrinya masih 1, 2, atau 3, masih boleh dia menikah sekali lagi. Tapi, jika sudah 4, maka tidak boleh.
Yang berikutnya adalah bukan banci. Laki-laki ini laki-laki tulen. Kemudian bukan mahram bagi calon istrinya ya. Lalu tidak sedang melaksanakan ihram haji ataupun umroh. Dan yang terakhir, jelas keberadaannya. Bukan dalam ilusi, bukan dalam hayal, atau bukan halu ya. Itulah syarat-syarat calon pengantin laki-laki. Lalu syarat pengantin perempuan apa saja? Seorang calon pengantin perempuan harus memenuhi syarat-syarat ini. Yang pertama, beragama Islam, baligh ditandai dengan sudah haid, lalu bukan mahram calon suaminya. Jadi antara perempuan dengan laki-laki yang akan menikah ini tidak ada hubungan mahram. Nanti kita akan bahas apa itu mahram. Lalu bukan istri orang statusnya. Dia saat itu bukan statusnya istri orang, boleh gadis atau janda. Atau bukan perempuan yang sedang dalam masa iddah. Nanti masa iddah akan dibahas sendiri. Apa itu masa iddah? Lalu tidak sedang dalam keadaan ihram, baik haji ataupun umroh. Kemudian jelas keberadaannya, bukan dalam hayalan. Dan yang terakhir, mendapatkan izin dari wali. Karena pengantin perempuan tidak bisa menikah tanpa izin dari wali. Lalu berikutnya, apa saja syarat-syarat ijab kabul? Ijab kabul itu sebenarnya syaratnya diucapkan dengan jelas, nyata, dan tidak menggunakan bahasa sindiran. Harus dengan konteks yang benar ijab kabul itu lafaznya. Lafaz ijab, kenapa ada dua, ijab dan kabul? Karena ijab ini adalah perkataan yang diucapkan oleh wali nikah dari calon pengantin perempuan. Sementara kabul itu diucapkan oleh mempelai pria. Bunyi ijab yang diucapkan oleh wali adalah saya nikahkan kamu dengan putri saya yang bernama bla 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 dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Itulah ucapan ijab. Sementara calon pengantin laki-laki ini mengucapkan kabul yang bunyinya saya terima nikahnya Aisyah binti Abu Bakar dengan mas kawin tersebut atau dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Itu adalah ucapan kabul. Yang berikutnya, rukun nikah yang keempat adalah wali nikah. Apa saja syaratnya? Seorang wali yang akan mengucapkan ijab dalam pernikahan harus memiliki syarat-syarat ini, yaitu yang pertama, dia harus muslim, laki-laki, nggak boleh wali itu perempuan, lalu baligh, sudah dewasa, kemudian berakal sehat, tidak gila, adil itu dia tidak sering melakukan dosa besar, dia tidak melakukan dosa kecil, sering melakukan dosa kecil ataupun melakukan dosa besar, itu adil. Kemudian merdeka itu adalah bukan budak, lalu tidak terpaksa, dan yang terakhir tidak dalam kondisi ihram, baik haji ataupun umroh. Yang terakhir, 2 orang saksi. Apa saja syaratnya? Syarat saksi dalam pernikahan yaitu harus Islam. Kemudian laki-laki, tidak boleh saksi itu perempuan dalam pernikahan. Lalu baligh, laki-laki dewasa. Berakal sehat, tidak gila. Merdeka, bukan budak. Adil, tidak buta dan tuli. Karena untuk menjadi saksi tidak mungkin seseorang buta dan tuli. Karena jika buta, dia tidak bisa melihat calon pengantinnya siapa. Dan jika dia tuli, dia tidak bisa mendengarkan ijab kabul yang diucapkan oleh si pengantin laki-laki dan walinya. Dan yang terakhir, tidak sedang ihram, baik haji ataupun umroh. Lalu, yang berhak menjadi wali dalam pernikahan itu siapa? Kita lihat ya, ada 2 macam wali itu. Yang boleh menjadi wali dalam pernikahan ada 2. Yang pertama adalah wali nasab. Wali nasab adalah wali
yang memiliki ikatan darah dengan pengantin perempuan. Bisa jadi ayahnya, kakeknya, pamannya, atau saudara laki-lakinya. Itu yang disebut dengan wali nasab. Wali yang berasal dari keluarga si pengantin perempuan yang memiliki ikatan darah, tapi laki-laki. Yang kedua, jika seorang wanita yang akan menikah itu tidak memiliki wali nasab, tidak memiliki keluarga, atau ada keluarganya tapi pihak laki-laki, ayah, kakek, paman, saudara laki-laki, dan yang lain sebagainya, itu tidak ada, maka dia boleh diwalikan oleh orang lain, yaitu wali hakim. Ini alternatif kedua jika wanita yang akan menikah tidak memiliki wali nasab, maka boleh diwalikan oleh wali hakim. Siapa wali hakim? Wali hakim adalah wali yang berasal dari pemerintah, dalam hal ini adalah kantor urusan agama. Oke. Berikutnya, ini yang akan kita bahas tentang mahram. Apa itu mahram? Mahram adalah wanita-wanita yang haram dinikahi. Siapa saja wanita yang haram dinikahi? Kita akan bahas di sini. Yang pertama, wanita yang haram dinikahi adalah ada dua kategori. Yang pertama adalah haram mu'abbad. Wanita yang haram dinikahi selama-lamanya. Sampai kapanpun, dia tidak boleh dinikahi. Oleh siapa? Oleh laki-laki tertentu tentunya. Bukannya tidak boleh dinikahi oleh siapa saja. Tapi setiap laki-laki di dunia ini pasti memiliki mahram, yaitu wanita yang haram dinikahi bagi dia. Siapa saja wanita yang haram dinikahi bagi dia? Ada yang haram selamanya. Yang haram selamanya itu ada 3 sebab. Yang pertama karena sebab ikatan darah atau karena sebab nasab. Siapa wanita yang haram dinikahi karena sebab ikatan nasab? Ada anak perempuan kandung, ada cucu, ada ibu, ada nenek. Lalu saudara perempuan kandung, adik atau kakak kandung. Lalu bibi atau keponakan, baik dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Lalu ada wanita yang haram dinikahi selamanya karena sebab sepersusuan. Siapa? Saudara sepersusuan. Itu haram dinikahi. Misalnya seorang laki-laki pernah menyusu kepada wanita lain selain ibunya. Nah, ibu yang pernah menyusuinya itu punya anak perempuan. Maka perempuan itu adalah saudara sesusu laki-laki tadi. Maka haram untuk dinikahi. Lalu ibu yang pernah menyusuinya. Lalu bibi, adik dari ibu yang pernah menyusuinya. Lalu nenek dan saudara-saudara lain yang ada kaitannya dengan ibu sepersusuannya. Lalu yang ketiga, wanita yang haram dinikahi karena sebab pernikahan atau semendawa. Siapa saja yang haram dinikahi karena pernikahan? Yang pertama adalah ibu mertua. Seorang laki-laki yang pernah menikah dengan perempuan, maka ibu dari istrinya atau ibu mertuanya itu haram untuk dinikahi selamanya. Sekalipun laki-laki tadi sudah bercerai dengan istrinya atau istrinya sudah meninggal dunia, tetap ibu mertua haram untuk dinikahi. Kemudian menantu perempuan. Seorang ayah yang memiliki anak laki-laki, lalu anak laki-lakinya itu menikahi perempuan, maka perempuan itu menjadi menantunya. Maka menantu ini haram untuk dinikahi sekalipun menantunya ini sudah tidak ada hubungan suami istri lagi dengan anak laki-lakinya. Yang terakhir, anak tiri. Jika seorang laki-laki menikahi perempuan yang sudah memiliki anak dan anaknya itu perempuan, nah, kemudian ibu dari anak tadi sudah pernah digauli oleh laki-laki tadi, maka haram dinikahi anak tirinya tadi. Begitu pula dengan ibu tiri. Sama hukumnya, haram untuk dinikahi untuk selamanya. Inilah yang disebut dengan haram mu'abbad, wanita yang haram dinikahi untuk selamanya. Yang kedua, ada wanita yang haram dinikahi hanya untuk
beberapa waktu saja, hanya untuk sementara. Ini disebut dengan haram muaqqat. Siapa saja wanita yang haram dinikahi untuk sementara? Ada beberapa sebab. Yang pertama, karena sebab pernikahan. Siapa? Saudaranya istri atau ipar, kakak ipar, adik ipar. Jika seorang laki-laki memiliki istri, lalu istrinya itu punya adik perempuan atau kakak perempuan, maka ipar itu haram dinikahi selama si laki-laki tadi masih berstatus suami dari istrinya tadi. Tapi jika mereka sudah bercerai, maka boleh si laki-laki tadi menikahi adik iparnya jika istrinya sudah diceraikan atau sudah meninggal dunia. Lalu bibi atau keponakan dari istri. Lalu wanita yang berstatus sebagai istri orang. Haram dinikahi. Sampai kapan? Sampai si wanita tadi menjadi janda, baik karena diceraikan ataupun karena ditinggal mati oleh suaminya. Lalu ada sebab berikutnya, yaitu karena perbedaan agama. Seorang wanita yang berbeda agama dengan muslim, atau kata lain wanita non-muslim, ini haram hukumnya untuk dinikahi, kecuali wanita ahli kitab. Dalam Al-Quran dikatakan wanita ahli kitab itu boleh dinikahi. Siapa wanita ahli kitab? Wanita-wanita kafir yang memahami Injil, Taurat, dan Zabur. Nah, adakah seperti itu yang sekarang? Ya jelas tidak ada. Maka jika laki-laki menikahi wanita yang berbeda agama dengan Islam, maka haram hukumnya. Sampai kapan? Ya sampai wanita itu mau memeluk agama Islam. Lalu yang berikutnya, sebab perceraian. Wanita yang haram dinikahi karena sebab perceraian adalah mantan istri yang ditalak 3. Ketika seorang suami sudah menceraikan istrinya 3 kali, maka jatuh talak 3. Ini adalah talak bain namanya. Nah, talak bain ini mengharamkan suami untuk kembali kepada mantan istrinya sampai istrinya dinikahi orang lain. Kalau istrinya pernah dinikahi orang lain lalu diceraikan kembali atau ditinggal mati oleh suami yang setelah itu, maka boleh mantan suami yang pernah menalaknya 3 kali untuk menikahinya kembali. Itu yang disebut dengan talak bain kubro. Lalu yang terakhir, karena sebab lain. Apa? Seorang wanita pezina atau pelacur. Ini haram untuk dinikahi oleh laki-laki muslim, laki-laki baik-baik. Sampai kapan? Tentu ada waktunya, sampai wanita ini bertaubat. Ketika perempuan yang pezina atau pelacur ini bertaubat dari perbuatan dosanya, maka laki-laki muslim boleh menikahinya dengan syarat ya perempuan tadi berjanji untuk tidak kembali mengulangi perbuatannya. Itulah yang disebut dengan mahram atau wanita-wanita yang haram dinikahi. Yang biasa kita kenal dengan mahram itu ini. Di sini yang paling lekat, yang paling kental dengan istilah mahram adalah wanita yang haram dinikahi karena ikatan darah. Ya, laki-laki harus tahu nih, siapa saja mahram bagi dirinya. Jangan sampai salah menikah. Kalau sepupu, boleh dinikahi, karena dia tidak termasuk mahram. Kita lanjut. Berikutnya adalah macam-macam pernikahan. Dalam Islam, dikenal istilah-istilah pernikahan, baik yang halal ataupun yang haram. Baik pernikahan yang dibolehkan, ataupun pernikahan yang dilarang. Apa saja? Yang pertama kita akan membahas tentang pernikahan yang sah dan dibenarkan. Pada dasarnya setiap pernikahan dalam Islam itu dikatakan sah jika terpenuhi rukun dan syarat yang sudah kita bahas di awal tadi. Ada 5 rukun dan syarat-syarat nikah. Kalau itu sudah terpenuhi, pernikahan dikatakan sah dalam Islam. Tapi pernikahan yang sah belum tentu benar, belum tentu dikatakan boleh. Kita lihat apa saja pernikahan yang sah dan dibenarkan oleh agama. Yang pertama adalah pernikahan yang resmi di KUA.
Pernikahan ini syarat dan rukunnya terpenuhi, lalu dilakukan secara resmi, baik secara hukum agama dan di catatan sipil di kantor urusan agama. Maka pernikahan inilah yang dikatakan pernikahan yang memiliki kekuatan hukum. Laki-laki dan perempuan yang menikah dengan cara ini akan mendapatkan buku catatan akta nikah. Lalu yang kedua, nikah siri. Apa itu nikah siri? Yaitu pernikahan yang sah secara agama saja. Rukun dan syaratnya terpenuhi, secara agama dibenarkan. Akan tetapi pernikahan ini tidak didaftarkan, tidak dicatat secara legal di catatan sipil atau di KUA, sehingga pernikahan siri ini tidak diakui secara negara, hanya sah menurut agama. Boleh, secara agama orang ini sudah sah menjadi suami istri, tapi dia tidak memiliki kutipan akta nikah, karena pernikahannya tidak tercatat secara hukum. Maka yang seperti ini dikatakan dengan nikah siri. Hanya dua pernikahan yang sah dan dibenarkan, baik menurut agama maupun menurut negara kita Indonesia. Yang kedua, ada pernikahan yang dilarang, baik secara agama maupun secara hukum di negara kita. Apa saja? Yang pertama ada nikah mut'ah, pernikahan yang memiliki batasan waktu. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang Syiah. Yang kedua, ada nikah tahlil, pernikahan yang bertujuan untuk menghalalkan pernikahan sandiwara gitu, karena wanita yang mau dinikahi ini adalah wanita yang pernah ditalak 3 oleh mantan suaminya, dan mantan suaminya pengen rujuk kembali. Tapi syaratnya wanita tadi harus dinikahi oleh laki-laki lain dulu. Nah, pernikahan wanita dengan laki-laki lain inilah yang disebut dengan nikah tahlil. Hanya bertujuan untuk supaya nanti mantan suami dari perempuan ini boleh menikahi perempuan ini lagi, karena pernah dinikahi laki-laki lain tadi. Kalau tujuannya seperti itu haram pernikahannya, dilarang. Yang ketiga adalah nikah syigor, yaitu pernikahan yang ada syarat. Contohnya seperti ini. Seorang wali, entah ayah atau kakak dari perempuan, itu menikahkan anak perempuannya atau adik perempuannya dengan laki-laki lain, dengan syarat si laki-laki yang menikahi anaknya tadi menikahkan dia dengan perempuan yang menjadi perwalian laki-laki tadi juga. Jadi seperti ditukar tanpa mahar. Ini nikah syigor, dan itu hukumnya haram. Lalu menikahi wanita mahram. Jelas siapa wanita mahram tadi ya. Jadi haram hukumnya, dilarang hukumnya dalam Islam menikahi wanita mahram. Dan yang terakhir, pernikahan berbeda agama. Karena banyak sekali permasalahan akan muncul ketika pasangan suami istri itu berbeda agama. Dan di Indonesia tidak ada yang melayani pernikahan berbeda agama. Oke, kita lanjut. Setelah menikah, tentu saja seorang laki-laki dan perempuan akan menjadi suami istri. Maka, tentu ada saja hak dan kewajiban. Ketika rumah tangga sudah terjalin, maka terbentuklah keluarga. Pasti ada badai, pasti ada cobaan, pasti ada banyak sekali batu-batu yang akan menghalangi perjalanan rumah tangga. Maka seorang suami dan istri harus memahami apa saja hak dan kewajiban mereka dalam rumah tangga. Islam mengatur itu. Yang pertama, kewajiban istri. Nah, kalau kewajiban istri berarti itu adalah hak suami. Apa saja hak suami yang menjadi kewajiban istri itu? Seorang istri wajib menaati dan menghormati suami selama tidak bertentangan dengan perintah Allah. Yang kedua, melayani suami dengan baik. Yang ketiga, istri tidak mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumah suami kecuali atas izin suaminya. Yang keempat, istri wajib berpenampilan menarik di hadapan suami.
Yang kelima, istri wajib menjaga dan memelihara kehormatan suami dan keluarga, menjaga aibnya dan sebagainya. Dan yang berikutnya, istri wajib mengasuh dan membimbing anak dengan baik, sesuai dengan tuntutan agama Islam. Yang berikutnya, istri wajib mengatur rumah tangga. Dan yang terakhir, istri wajib membelanjakan harta suami dengan bijak, tidak boros dan hemat. Berikutnya, ada kewajiban suami yang menjadi hak istri. Apa saja kewajiban suami yang merupakan hak istri itu? Yang pertama, suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Nafkah lahir tentunya yang terlihat secara fisik. Sandang, pangan, papan, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, itu merupakan nafkah lahir. Sementara nafkah batin apa? Kasih sayang, perlindungan, dan yang lain-lain sebagainya, termasuk hubungan suami istri. Lalu yang berikutnya adalah suami wajib menggauli istri dengan baik. Ketika suami akan mempergauli istrinya harus dengan cara yang patut, cara yang dibenarkan oleh agama. Tidak boleh melakukan hubungan suami istri dengan cara kekerasan. Itu tidak boleh. Lalu berikutnya, suami wajib menghormati orang tua istri. Banyak ya seorang laki-laki yang hanya menikahi perempuan tapi tidak mau mengakui orang tuanya. Nah, ini tidak dibolehkan. Istri boleh menuntut. Berikutnya, suami wajib menjaga aib istri. Jika istri memiliki kekurangan, suami harus menutupinya, tidak boleh mengumbarnya. Lalu, membimbing istri dan keluarga sesuai dengan perintah Allah, karena suami atau seorang ayah adalah merupakan kepala keluarga. Ibaratnya dalam pelayaran, dia adalah seorang nakhoda yang akan membawa kapal kemana berlayar. Berikutnya, memperlakukan istri dengan baik. Sehari-hari istri disayangi, dilindungi. Jika istri sedang memiliki permasalahan, suami harus menjadi orang bijak. Tuh, tidak boleh berkata kasar kepada istri, apalagi melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Berikutnya, mendidik istri dan anak-anak sesuai perintah Allah. Inilah kewajiban suami. Karena mendidik keluarga itu adalah kewajiban suami yang akan menjadikan keluarganya itu terlindungi dari siksa api neraka, sebagaimana perintah Allah yang ada dalam surat At-Tahrim. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah keluargamu, dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini merupakan kewajiban kepala keluarga, yaitu suami. Baik, untuk sementara pembahasan kita cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya tentang talak. Apa saja yang dapat membatalkan pernikahan, terputusnya pernikahan, sampai kembalinya lagi suami istri yang telah bercerai. Itu diatur dalam Islam. Kita akan bahas itu pada pertemuan berikutnya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dijadikan ilmu yang bermanfaat juga bagi kita semua. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.